Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia Sauri dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini akan menerangkan materi bab 2 tentang strategi dakwah periode Mekah. A. Dakwah pada masa awal. Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro. Bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, wahyu pertama yang terima beliau adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi Rasul Allah. Dan beliau pun segera melakukan dakwah, menyampaikan kebenaran. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Surat Al-Mudatsir turun yang kedua setelah Surat Al-Alaq. Pada awalnya, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang yang pertama kali menerima ajakannya adalah Khadijah, istrinya, Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabatnya, dan Zaid bin Harisah, pembantunya. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar dakwah secara terang-terangan. Terdapat dalam surat Al-Hijj ayat 94. Surat tersebut bertujuan agar manusia tidak tersesat dan kembali kepada ketauhidan. Nabi mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Syafa. Mereka datang. Setelah orang-orang berkumpul, Nabi membuka dialog. Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahukan bahwa ada seekor kuda yang akan menerjang kalian? Apakah kalian percaya? Yang hadir semua menjawab ya. Kami percaya. Kemudian Nabi melanjutkan, ketahuilah, sungguhnya aku ini utusan Allah untuk memberi peringatan kepada kalian akan adanya siksa Allah yang sangat keras. Dan Abu Lahab marah-marah dan menghentikan dakwahnya. B. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Hijrah ke Habsyi yang pertama. Penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang sangat kejam kepada orang Islam. Dan Nabi memerintahkan untuk hijrah ke Habsyi. Dan berangkatlah 11 orang laki-laki dan 4 wanita, lalu 70 rombongan. Kedua, kehadiran orang Islam di Habsyi diterima dengan baik. 2. Hijrah ke Habsyi yang kedua. Hijrah Habsyi yang pertama bertahan selama 2 bulan. Setelah itu mereka kembali ke Makkah. Hijrah kedua diikuti oleh satu terdapat 18 orang wanita. 3. Misi ke Taif. Nabi Muhammad dan para pengikutnya berencana pergi ke Taif bersama sahabatnya, berharap dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat Taif dan akan mendapat pertolongan, perlindungan, dan bantuan. Akan tetapi kenyataan tidak sesuai harapan. Beliau diusir dan dihina. Perlakuan penduduk kota Taif membuat luka di hati beliau. 4. Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah 1 berisi baiat. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Perjanjian Aqobah 2. 1. Penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Penduduk Yathrib siap menerima segala risiko dan tantangan. 5. Bentuk hambatan dakwah. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasul. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasul. Bujukan harta, kedukan, membujuk Nabi untuk bertukar sembahan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.